Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika di hari Jumat pagi ini. Nah, materi kali ini masih sama babnya, yaitu koordinat kartesius, namun dengan subbab yang berbeda. Kali ini Ibu akan membahas langsung dua subbab ya, tentang memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan juga yang akan kita pelajari memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gue harap kalian sudah siap ya untuk belajar kali ini. Kita mulai untuk yang pertama. Nah, ini sudah Ibu tampilkan di pertemuan sebelumnya. Akan Ibu ulang dulu ya, tentang membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Ini adalah gambar dari koordinat kartesiusnya. Ada titik A, B, C, dan D. Gue harap kalian tidak lupa kalau misalnya X menunjukkan banyak langkah atau satuan untuk arah mendatar. Ya, yang namanya mendatar berarti yang sumbu X-nya nih, yang mendatar. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Jika nanti dia bernilai positif, berarti dia arahnya ke kanan. Kalau dia negatif, berarti arahnya ke kiri. Ya, pokoknya di belajar kali ini kita akan titik pacuannya itu adalah di kanan kiri dan juga atas bawah, positif dan negatif. Nah, sementara sumbu Y, yang namanya sumbu Y ini ya, yang tegaknya nih, yang vertikal, dia itu ada yang di atas dan di bawah. Kalau misalnya nanti dia bernilai positif, berarti ke atas. Kalau dia bernilai negatif, berarti ke bawah. Contohnya nih ya, dari titik 0,0, misalnya titik A, dia ada di 5,3. X-nya 5, Y-nya adalah 5,2. Berarti X-nya 5, Y-nya adalah 2. Berarti cara membacanya bagaimana? Titik A, ini kan, berjarak ke atas 2, berjarak melangkah 5 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia bernilai positif, makanya ke kanan. Dan dilanjutkan ke atas 2 satuan. Kenapa ke atas? Karena dia nilainya positif juga. Jadi koordinat titik A 5,2. Nanti yang B bagaimana? Min 3,2. Ya, berarti karena dia min, jadi berjarak 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Gitu ya. Oke, Ibu akan lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat lagi dari sistem koordinat ini. Dari titik asal 0,0 ada pos utama di sini, 0,0. Lalu ada pos 1, pos 2, dan juga tenda 1. Oke, kita mulai dari misalnya ditanyakan berapa jarak dari pos utama ke pos 1. Karena pos utama di sini 0,0, kemudian ini dia 2,5, ya, berarti dia berjaraknya adalah pos 1 berjarak 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kemudian pos 2 min 3,5. Berarti membacanya pos 2 berjarak 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Ini min 5 ya. Kemudian tenda 1. Tenda 1 jaraknya adalah 0,8. Berarti kalau 0 bagaimana? 0 tetap tidak usah ditulis ke atas, ke bawah, kanan, atau kiri. Tulis aja tenda 1 berjarak 0 satuan dan 8 satuan ke atas. Gitu ya. Itu yang titik asal. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang memahami posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Perhatikan baik-baik ya.
Kita mulai dari pos utama. Pos utama ada di koordinat min 4,4. Lalu ada pos 1, ada pos 2, ada tenda 1. Sekarang kalau ditanya berapa jarak pos utama terhadap pos 1. Caranya bagaimana? Dia dua-duanya punya titik nih. Ya. Pos utama ada di min 4,4, kemudian pos 1 ada di 4,5. Caranya tinggal dikurang. Min 4 adalah sumbu X di pos utama. Lalu 4 adalah sumbu X di pos 1. Berarti min 4 dikurang 4. Berapa? Min 8. Lalu Y-nya lihat ada di 4 nih. Pos utama. Pos 1 ada di 5. Berarti 4 dikurang 5 adalah min 1. Min 8, min 1. Berarti membacanya 8 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Lalu pos utama terhadap pos 2. Pos utama X-nya ada di min 4, pos 2 X-nya ada di 5. Berarti min 4 dikurang 5 adalah min 9. Lalu Y-nya lihat ada di min 5, ini ada di 4. Berarti 4 dikurang min 5 adalah min 9. Min 9, min 9. 4 dikurang min 5 itu adalah 9 ya. Berarti 9 satuan ke kiri dan 9 satuan ke atas. Kemudian satu lagi, pos utama terhadap tenda 1. Pos utama min 4,4, tenda 1 ada di 8,0. X-nya 8, Y-nya 0. Tinggal kita kurang sama kayak yang tadi. Min 4 dikurang 8 berarti min 12. 4 dikurang 0 berarti 4. Jadi min 12,4. Jadi 12 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan cara membacanya. Nah, tadi pos utama ada di min 4,4, pos 1 ada di 4,5. Berarti min 4 dikurang 4 adalah min 8, 4 dikurang 5 adalah min 1. Jadi 8 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Gitu ya. Terus pos utama terhadap pos 1, tadi pos utamanya min 4,4, pos 2-nya 5,min 5. Min 4 dikurang 5 min 9, 4 dikurang min 5 berarti 9. 9 satuan ke kiri dan 9 satuan ke atas. Pos utama terhadap tenda 1. Pos utama ada di min 4,4 tadi. Tenda 1 ada di 8,0. Dikurang, min 4 dikurang 8 min 12, 4 dikurang 0 4. Berarti 12 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham terhadap 0,0 dan terhadap akoma B. Oke, baik, Ibu akan lanjutkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini denahnya ada di buku paket kalian di halaman 53. Nah, di situ ada denah perkemahan. Bisa kalian lihat semuanya ya. Lalu kita akan coba untuk mengerjakan dari tabel 2.4 di halaman 55 tentang posisi tempat tertentu atau akoma B di sini ya. Nah, ini sama dengan yang kita pelajari tadi. Baik, kita cek satu-satu ya. Dari perumahan dia ada di 6,5. Lalu tenda 1 ada di 2,0, pos 1 ada di 2,5 dan pasar ada di 4,3. Kita mulai dari yang pertama di sini. Berapa jarak perumahan ke tenda 1? Lihat, dia X-nya ada di 6, tenda 1 X-nya ada di 2. Berarti 6 dikurang 2. Berapa? 4. Ya, tidak ada negatifnya. Berarti 4 satuan ke kanan. Lalu ini, Y-nya ada di 5, tenda 1 Y-nya ada di 0. Berarti 5 dikurang 0 adalah 5. Tidak ada negatifnya, berarti 5 satuan ke atas. Itu ya. Perumahan terhadap pos 1. Dikurang lagi, 6 dikurang 2 berarti 4. Tidak ada negatif, berarti ke kanan X-nya.
4 satuan ke kanan. 5 dikurang 5 berarti 0. Nah, di sini dan 0 satuan ke atas, bisa ke atas atau ke bawah ya. Tidak usah ditulis juga tidak masalah untuk nilai 0. Kemudian perumahan terhadap pasar. 6 dikurang 4 adalah 2. Tidak ada negatif berarti 2 satuan ke kanan. Dan 5 dikurang 3 adalah 2. Tidak ada negatif juga, berarti 2 satuan ke atas untuk sumbu Y. Lanjut ke pemakaman terhadap tenda 1. Min 5 dikurang 2, berarti min 7. Karena ada minus, berarti dia ke kiri, sumbu X-nya. Min 2 dikurang 0, yaitu adalah min 2. Karena ada min yang negatifnya, berarti dia ke bawah, sumbu Y-nya. Dan 2 satuan ke bawah. Sekarang yang kosong nih, tabelnya. Kita coba. Pemakaman terhadap pos 1. Min 5, dikurang 2. Berarti min 5 kurang 2 adalah min 7. Min 2 dikurang 5 juga sama, min 7. Karena dia sama-sama negatif, berarti kita tulis 7 satuan ke kiri. Tadi karena min 7 ya, min 5 dikurang 2. Dan 7 satuan ke bawah karena negatif, min 2 dikurang 5 juga min 7. Sekarang satunya, pemakaman terhadap pasar. Min 5 dikurang 4 berapa? Min 9. Min 2 dikurang 3 adalah min 5. Berarti kita tulisnya karena tadi minus negatif ya, 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Ya. Jadi tugas selanjutnya silakan kalian lengkapi ini tabelnya yang masih kosong di buku berpetak ya. Dibuat tabelnya kemudian ditulis semuanya ya. Berikut juga yang sudah ada jawabannya dan jawaban kalian juga. Untuk tugas selanjutnya nanti akan lengkapnya akan Ibu tulis di classroom untuk tugasnya. Sekarang kita lanjut ke materi memahami garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada 3 posisi garis, yaitu garis sejajar, tegak lurus, dan juga memotong. Kita coba yang sejajar dulu. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lihat ya, sumbu X itu yang posisinya lurus nih. Posisinya tiduran, posisinya horizontal, itu sumbu X. Kalau sumbu Y yang tegak, yang berdiri, yang vertikal, itu namanya sumbu Y. Oke, sekarang ada garis L1. Lalu ada garis L2. Ada garis L3, lalu ada garis L4. Sekarang kalau ditanya garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X kan ini nih. Berarti yang sama dengan sumbu X adalah garis apa? L1, L2, L3, dan L4. Itu semuanya sejajar dengan sumbu X. Nah, lalu yang tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus berarti itu yang berbeda dengan yang ditanya. Jadi kalau yang tegak lurus dengan sumbu Y berarti cari yang posisinya terbalik dari sumbu Y. Sumbu Y kan berdiri nih. Berarti cari yang posisinya tiduran. Yang posisinya horizontal, yaitu adalah L1, L2, ya kan? Dia juga tegak lurus dengan sumbu Y. Lalu L3 dan L4. Gitu. Jadi ada 4 garisnya nih, yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Adalah L1, L2, L3, L4. Jadi gitu ya. Garis sejajar itu garis yang sama dengan yang ditanyakan. Jika ditanya garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti cari yang posisinya sama dengan sumbu X. L1, L2, L3, L4. Dan tegak lurus dengan sumbu Y, berarti cari yang posisinya terbalik dari sumbu Y. Sumbu Y kan berdiri nih, berarti cari yang posisinya terbalik. Jadi kalau sejajar itu yang sama dengan yang ditanya, tegak lurus yang balikan dengan yang ditanya. Nah, sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X, balikannya dari yang tadi.
ya. Kita lihat sumbu X yang ini horizontal, sumbu Y yang vertikal. Berarti kalau ditanya garis yang sejajar dengan sumbu Y, berarti garisnya yang mana nih? Kan sumbu Y nih. Cari yang sama garisnya, yaitu adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Dan tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X kan yang tiduran nih. Berarti cari yang kebalikannya. Cari yang kebalikannya posisinya yang berdiri berarti. Sama juga M1, M2, M3, M4. Ya. Jadi sejajar itu yang sama dengan yang ditanya, tegak lurus yang berbeda dengan yang ditanya. Itu ya. Yang tegak. Sekarang kita masuk ke garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada garis N1, lalu ada garis N2. Nah, dia disebut memotong. Kenapa? Karena punya titik pertemuan di sini, titik potong namanya. Nah, itu disebut dengan titik perpotongan di 0,3. Ya. Jadi memotong itu ada dua garis bertemu membentuk satu titik potong. Ya, penjelasan tentang memahami posisi garis dan juga tentang memahami posisi titik terhadap 0,0 dan titik A, B. Semoga kalian memahami apa sudah Ibu jelaskan. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa tanya ke WhatsApp pribadi Ibu jika ada pertanyaan yang kurang dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.